Islam, keimanan itu harus diimplementasikan dalam pembuktian. Tidak hanya tersimpan. Gitu ya. Iman itu amalan hati. Diketahui hati punya amal kalau dibuktikan lewat perilaku. Dan itu setiap amalan hati begitu rumusnya. Contoh, cinta itu bagian dari amalan hati. Bagaimana diketahui adanya cinta? Lewat perilaku, lewat ekspresi. Ayah dan ibu cinta pada anak. Dari mana tahunya ayah dan ibu cinta dan sayang kepada anaknya? Ketika ayah dan ibu mengeluarkan ekspresinya. Merawat, menyayangi, memeluk, memberikan kebutuhan, mengarahkan pada yang baik-baik. Itu cinta namanya. Jelas? Demikian suami, istri, dan seterusnya. Anak ke orang tua, demikian. Nah, iman itu amalan hati yang paling tinggi. Dan itu sudah sepakat bahkan dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Dan dihargai sebagai hak yang pertama itu. Menjadi hak, keimanan itu hak pertama. Implementasinya dalam beragama. Di kita alhamdulillah masuk di pasal 29 ayat 2. Ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, kepercayaan itu iman di situ. Dan itu dibawa ke semua bagian dari ranah kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas misalnya, ya nomor 20 tahun 2003 itu di pembukaan, di bagian yang kedua itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Kemudian mengamanatkan kepada pemerintah untuk ya menghadirkan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau masuk di tentara, ya di TNI ada Sabta Marga tuh 7 tuh. Ya, nanti Sabta Marga yang ketiga itu menyertakan keimanan di situ. Jadi satu, kami warga negara Indonesia itu kan yang bersendikan Pancasila. Yang kedua, jadi patriot. Yang ketiga, jadi kesatria. Jadi tentara itu bagian keempat Sabta Marganya. Kami kesatria Indonesia ya yang beriman tuh kepada Tuhan Yang Maha Esa ya serta menegakkan kebenaran, kejujuran ya dan keadilan. Itu ada iman di situ. Jadi negara kita itu bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Jelas ya? Nah, jadi kita bersyukur. Halo, kenapa bengong? Ya. Nah, jadi saya ingin katakan iman itu butuh apa? Pembuktian. Nah, itu baru amalan hati. Kalau terpendam, itu amalan hati. Dari mana taunya beriman? Dari mana taunya ada cinta? Dari mana taunya ada rasa? Kan ada ekspresi. Ya, saya lihat nih ada wajah-wajah single kan di sini. Ya kan? Kan ada rasa misalnya ingin bersatu, gitu kan? Ada rasa mencintai, dibuktikan kan? Pertama lewat apa? Hah? Lewat lamaran kan? Ya kan? Ta'aruf kan? Tak kenal maka ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf, kenal itu tidak harus selalu sayang, ya. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Semoga Allah ampuni dosa kita. Ta'aruf, lamaran, kan diungkapkan saat lamaran khitbah kan? Setelah itu akad kan? Nah akad itu perwujudan yang paling tinggi untuk mewujudkan rasa kasih. Kan setelah lita'arafu, baru kemudian wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla, baru kemudian akad kan? Kan Quran surah 49 ayat 13 pindah ke Quran surah 4 ayat 4, pindah Quran surah 30 ayat 21 kan? Ke pernikahan. Nah ungkapan ekspresinya itu lewat akad dalam nikah. Makanya sering sekali saya tekankan, kalau ada anak muda datang kepada anak ibu hanya mengatakan, aku mencintai putra ibu, gak usah dengarkan, abaikan aja. Ya, nasihati dia, nak, buktikan cintamu pada putri ibu ya dengan menuliskan nama kalian berdua di pernikahan kalian, di buku nikah kalian berdua. Itu aja. Maharnya Quran. Namamu siapa? Yusuf. Apalin surat Yusuf nanti. Tapi panggilan sehari-hari kulhu kobu. Nah iman begitu. Seseorang dikatakan beriman, yakin, ya, meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kembali ke surah An-Naba. Kapan dikatakan dia beriman? Bukan sekedar cuma yakin, saya yakin Quran benar. Ya, semua orang Islam standarnya akan mengatakan Quran benar.
Tapi bagaimana seorang muslim dikatakan benar-benar beriman? Karena di Quran itu ada muslim, ada mukmin, berbeda. Ada orang datang kepada Nabi. Quran surah ke-49 ayat 14. Ada beberapa kalangan orang Arab Badui datang ke Nabi. Langsung mengatakan, ya, kami beriman ya Rasulullah. Amanna. Turun ayat. Mengonfirmasi langsung dari Allah. Ya, karena kan pemilik hati siapa? Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Turun Quran surah 49 ayat 14. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Lihat poinnya. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sementara sebagian kalangan orang Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu. Katakan pada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu diucapkan oleh apa? Lisan. Nah, yang diucapkan di lisan ini turun ke kolbu enggak? Gitu. Kalau turun ke kolbu, nanti ada pembuktian. Makanya nanti Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk membuktikan sudah ada iman atau belum. Untuk diekspresikan lewat bagian tubuh kita. Nah, itu pembuktiannya lewat amal. Amal yang didorong oleh iman itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap perbuatan kita diatur, didorong oleh iman, dibuktikan. Maka turunlah kemudian perintah-perintah Allah yang disebut dengan ibadah itu. Ibadah itu sejatinya untuk menguji kita tuh punya iman atau enggak. Katanya beriman. Pembuktiannya apa? Maka turun ibadah. Nah, apa ibadah yang terkait dengan pembenaran Quran yang tadi kita tuliskan pada bagian yang pertama? Ya, meyakini kebenaran Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Maka pembuktiannya dengan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita selama berkehidupan.